Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Kehidupan politik Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara Indonesia. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971, pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Orde Revolusi atau Orde Lama, pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. 2. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, PSI. 2. Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Muba, IPKI, dan Parkindo. 3. Golongan karya Golkar. 3. Dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. 4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia antara lain. 1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyurutkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR-GR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan di Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu 1. Ikut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Yang keempat, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau
POKI. Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam melakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa sadar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966. Kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana Pembangunan 5 Tahun Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perlunasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari. B. Revelia 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1974 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Revelia 3. 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan. 3. Pemerataan pembagian pendapatan. 4. Pemerataan kesempatan kerja. 5. Pemerataan kesempatan berusaha. 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. 7. Pemerataan penyebaran pembangunan. 8. Pemerataan memperoleh keadilan. D. Repelita 4, tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. E. Repelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. F. Repelita 6, dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan yang bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern untuk meningkatkan produksi pertanian. Pada umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari A. Insentifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi untuk pertanian, memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari 1. Pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul. 2. Pemupukan yang cukup. 3. Pengairan yang cukup. 4. Pemberantasan hama secara intensif. 4. Teknik penanaman yang baik. B.
ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal. C. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekarang sudah tahu kan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Meskipun kita tidak mengalami, setidaknya kita sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting karena antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran.